Jadi untuk menjadi seorang politisi yang terpilih, kita butuh uang yang banyak. Bahkan di Indonesia, minimal jika ingin mencalonkan, butuh uang 200 juta hingga 1 miliar. Kalau kita sebagai rakyat sepakat untuk kritis terus-terusan kepada politisi, lama-lama mereka akan memperbaiki dirinya, memikirkan gimana caranya mensejahterakan rakyat. Karena dengan cara itulah ia bisa terpilih sebagai wakil rakyat. Politisi adalah pembohong besar, jangan percaya sama mereka. Sini gue jelasin. Selamat datang di Monolog Kripik, kritik politik. Let's go. Kripik, kritik politik. Wow, 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 wow. Secara general, tujuan politisi adalah memperoleh suara yang banyak. Tujuan mereka adalah menang. Terlepas dari apapun agenda yang dibawanya, baik ataupun buruk, politisi pada akhirnya bertujuan untuk menang. Masuk akal? Nah sekarang, gimana seorang politisi untuk mendapatkan suara yang banyak? Gimana caranya untuk dia menang? Yaitu dengan cara mencari pendukung, mencari relawan, mencari orang-orang yang suka dengan dirinya. Nah untuk menjadi orang yang disukai, apa yang harus dilakukan? Harus terkenal. Dan jika ingin terkenal, butuh modal yang besar. Kita butuh tampil di media, butuh spanduk, alat peraga, dan lain-lain. Jadi untuk menjadi seorang politisi yang terpilih, kita butuh uang yang banyak. Bahkan di Indonesia, minimal jika ingin mencalonkan, butuh uang 200 juta hingga 1 miliar. Dan tentu saja uang itu diperoleh dari berbisnis atau didukung oleh pebisnis. Entah itu bisnis legal maupun ilegal. Anggaplah uangnya berasal dari bisnis yang legal. Namanya bisnis pasti butuh keuntungan. Harus untung. Jika tidak untung bukan bisnis namanya, tapi badan amal. Masuk akal? Nah, jika bisnis butuh keuntungan, butuh uang, maka setelah politisi ini terpilih, salah satu tujuannya adalah mengembalikan uang atau modal yang telah digunakan. Nah, mengembalikan modal ini banyak caranya, bukan cuma dengan korupsi, tapi bisa dengan bagi-bagi jabatan dengan para rekan yang membantunya pada saat pemilihan, bagi-bagi proyek dan lain-lain. Politisi harus ngasih ke mereka, wajib, karena modal dia untuk terpilih mahalnya bukan main. Jadilah kebijakan-kebijakan yang dibuat seolah-olah untuk rakyat, tapi sesungguhnya untuk dirinya atau untuk mengembalikan modal yang digunakan. Tapi nih, misalnya ada politisi yang kaya raya, nggak perlu lagi uang. Ia betul-betul tujuannya untuk mensejahterakan rakyat, membuat program-program yang pro terhadap rakyat, memberikan janji-janji untuk mensejahterakan rakyat. Dan misalnya, dia terpilih. Apa yang terjadi? Maka akan tetap sulit untuk membuat kebijakan pro kepada rakyat. Karena dalam demokrasi, untuk membuat kebijakan harus ada persetujuan politisi lain yang udah terpilih. Nah, disinilah letak kenapa kita tidak boleh percaya dengan politisi. Karena walaupun ada politisi yang pro kepada rakyat, dia harus berkompromi dengan politisi-politisi lain yang belum tentu pro kepada rakyat. Nah, disinilah lemahnya sistem demokrasi. Karena pada akhirnya, politik adalah seni untuk berkompromi. Entah itu berkompromi dengan hal-hal buruk ataupun baik. Berkompromi dengan keputusan-keputusan yang pro kepada rakyat ataupun yang tidak pro kepada rakyat. Karena mempercayai politisi atau fanatik kepada politisi secara personal adalah kecelakaan berpikir, kejahatan luar biasa, membunuh demokrasi. Nah, orang-orang yang fanatik kepada politisi inilah yang membuat demokrasi semakin rumit. Jika seseorang sudah fanatik kepada seorang politisi, apapun kebijakan yang dikeluarkan akan dicari pembenarannya. Nah, terjadilah konflik horizontal sesama rakyat. Sesama rakyat saling menyalahkan dan saling mencaci maki. Nah, mempercayai politisi dalam artian fanatik justru membuat demokrasi semakin hancur dan rakyat semakin sengsara. Yang akan sejahtera adalah para politisi-politisi yang menang tadi. Makanya pemerintah dengan sistem demokrasi hanya cocok diterapkan ketika semua rakyatnya paham politik, skeptis dengan para politisinya. Jika kita tidak boleh percaya dengan politisi, apa dong yang harus kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah skeptis dengan semua politisi, baik sebelum dia terpilih maupun setelah dia terpilih. Skeptis artinya kita sebagai rakyat nih menguji semua rencana-rencana dan program-programnya. Apakah pro kepada rakyat atau tidak. Nah, kritis terhadap semua perkataan serta kebijakan yang dikeluarkan. Jadi, kritik kepada pemerintah atau politisi yang udah terpilih adalah wajib hukumnya. Kalau nggak ada yang mengkritisi mereka, para politisi ini akan kembali ke setelan awal,
mencari keuntungan karena mereka dimodali oleh bisnis, dimodali dengan uang yang banyak. Jadi ketika ada orang yang justru tidak suka dengan orang-orang yang kritis kepada pemerintah, sesungguhnya dialah perusak demokrasi itu, karena dengan kritis kepada para politisi membuat mereka berpikir lebih keras agar bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat sekaligus mengembalikan modal mereka sebelum terpilih. Sesungguhnya kekuasaan yang paling besar tuh ada di kita sebagai rakyat. Kalau kita sebagai rakyat sepakat untuk kritis terus-terusan kepada politisi, lama-lama mereka akan memperbaiki dirinya, memikirkan gimana caranya mensejahterakan rakyat. Karena dengan cara itulah ia bisa terpilih sebagai wakil rakyat. Nggak ada lagi tuh politik uang, politik bansos, politik viral, politik joget-joget, dan lain-lain. Nah, mari kita normalisasi mengkritik politisi dan stop membela politisi. Karena sesungguhnya mereka nggak perlu dibela. Siapapun, bupati, gubernur, anggota DPR, hingga presiden, mereka nggak perlu dibela dalam bentuk konteks kebijakan. Mereka butuh dikritik agar bisa berjalan di jalan yang benar. Kenapa harus kritis kepada politisi? Karena politik adalah hidup kita semua. Semua kehidupan kita semuanya ditentukan oleh keputusan-keputusan politik. Apapun profesi lu, sejauh apapun kehidupan lu sama politik, pasti politik akan mempengaruhi kehidupan lu. Bahkan kebebasan dalam mencukur rambut adalah hasil kesepakatan politik. Gak percaya? Di Korea Utara, semua laki-lakinya harus cukur rambut kayak Kim Jong-un. Jika tidak sama, akan dihukum. Kenapa harus sama? Karena mereka merasa model cukur lain itu kebarat-baratan. Lu bayangin jika pemerintah kita sepakat buat bikin undang-undang cukur rambut harus model mohawk. Semua pasti harus potong rambut model mohawk. Kan gak asik ya? Lu mau model rambut lu mohawk dari lahir sampai tua? Gak mau kan? Nah, jangankan model rambut deh. Kemarin kebijakan LPG nggak boleh dibeli di pengecer. Gimana? Sudah dirasakan kan? Susah kan? Itu semua tuh kebijakan politik. Jadi kalau lu nggak mau ada kebijakan-kebijakan ngaco dan aneh atau bahkan merugikan kehidupan lu harus kritis kepada politisi. Harus skeptis pada politisi. Nggak boleh percaya kepada mereka. Karena kritis kepada politisi adalah kebutuhan dalam sebuah negara demokrasi. Sekarang kita tahu kritis kepada politisi dalam hal ini pemerintah adalah sebuah kebutuhan. Nah sekarang gimana caranya kritis kepada mereka? Pertama, jangan mudah percaya dengan semua omongan politisi, terlebih sebelum mereka terpilih. Kita harus betul-betul selektif dalam memilih siapa saja yang bisa duduk dan mendapatkan kekuasaan. Cari rekam jejaknya, pahami visi misinya, program-programnya, dan lain-lain yang membantu kita untuk memilih. Kedua, setelah terpilih, lupakan perbedaan ketika pemilu. Fokus pada janji yang diberikan dan terus mencari celah kesalahan mereka, baik itu lewat tulisan ataupun sekedar postingan story di sosmed. Jangan mau diadu domba oleh buzzer-buzzer yang goblok. Mereka cuman kerja. Jadi stop dengerin mereka. Ketiga, jangan mudah teralihkan oleh isu-isu yang tidak penting. Fokus terus pada kebijakan-kebijakan mereka. Ada salah dikit, pantengin terus, tuntut kejelasan. Ada orang yang pagerin laut, kita pantengin. Ada yang korupsi 300T tapi dihukum cuma 6 tahun, kita omelin di sosmed. Ada anak presiden mau jadi gubernur, kita demo di DPR. Dengan kita bersatu, maka negara akan berjalan ke arah yang benar. Dan jika negara sudah berjalan ke arah yang benar, rakyat akan sejahtera. Nggak akan ada lagi korupsi, nggak akan ada lagi kolusi, nggak ada lagi nepotisme. Kita hidup di negara demokrasi. Sudah kewajiban kita untuk kritis kepada politisi, kritis kepada pemerintahan. Kalau lu nggak mau kritis dan nggak mau peduli politik, mending lu pindah negara ke Korea Utara atau ke Rusia, atau kalau nggak mau, ya silahkan hidup di hutan dan urus diri sendiri. Kita sudah sepakat nih dari awal membentuk negara demokrasi. Berarti kita juga harus sepakat bekerja sama dan gotong royong untuk memajukan demokrasi ini dengan cara kritis. Jadi yuk mulai kritis atau minimal pakai media sosial lu untuk mengkritisi pemerintah. Oke, cukup sekian monolog kritik politik kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di video lainnya. Oke, bye.